Halo Sobat Adiva, hari ini gue mau nge-review raket yang menurut gue cocok untuk beginner, pemula, orang-orang yang pengen main casual, orang-orang yang suka raket enteng, dan juga orang-orang yang suka fast paced game ya. Ini karena untuk backhand enak banget, forehand juga apalagi. Untuk nge-net ini enak banget, dan juga untuk nge-accuracy-nya itu ini gila enak banget. Inilah raketnya Astrox 22 LT. Ya, yuk kita review. Mulai dari spesifikasinya, Astrox 22 LT itu beratnya 3F. 3F itu beratnya ada di sini. Dia yang jelas lebih enteng dibandingkan yang 6U. 6U kan yang paling enteng dari skala U. Ada sih yang lebih enteng lagi kayak Kansa 10U gitu, tapi untuk skala Yonex 6U itu yang paling enteng ya. Ini 3F lebih enteng lagi, Astrox 22 LT. Dan untuk grip size-nya itu grip size G5, dan menurut gua G5 itu udah sempurna untuk raket ini, karena kalau misalkan lebih kecil lagi ini kurang enak ya untuk handle-nya. Grip segede gini justru lebih enak karena dia itu kelihatan dari sini juga nih, si gripnya lebih gede dibandingkan si capnya. Di sini kayak gede gitu, buat gendut, terus di sini itu mungil kecil. Nah, jadi untuk handle-nya itu ini enak banget. Untuk flex frame-nya itu lumayan fleksibel ya, walaupun nggak terlalu fleksibel. Dan ini itu made in China, ya made in China. Dan menurut gue sih ini made in China yang paling bagus di kelas made in China ya kan. Kelas made in China itu entry level. Made in China original, tetap original, dan masih ada hologram Yonex-nya di sini, bisa dicek. Terus juga ada gosokan Sunrise Track and Trace di sini, jadi tinggal gosok, masukin ke website Sunrise TNT. Nah, ini harganya itu di kisaran 950.000, yang menurut gua a banger for its price. Walaupun ini itu dari pabriknya Yonex batangan, tapi dari Adeva Sports kita kasih grip gratis dan juga banyak pilihan senar. Nanti gua bahas ya pilihan senar yang cocok untuk raket ini. Dari segi estetika gue lumayan suka sih. Ini minimalis dengan warna gelap yang kelihatan seperti hitam, tapi kalau kena pantulan cahaya di sini nih kelihatannya kayak hijau kehijauan gitu, hijau tua. Perfect sih warnanya, minimalis tapi nggak terlalu nggak terlalu semua black gitu. Jadi masih ada accent-accentnya, dan accent-accentnya itu warnanya ada kebiru-biruan dan juga kehijauan di sini. Hijaunya itu kayak hijau hijau neon hijau gitu, bukan hijau yang stabilo ya, hijau neon. Di sini juga ada accentnya kayak futuristic sci-fi movie gitu. Di sini kayak ada heksagonal gini, warna biru dan warna hijau kalau bisa fokus. Nah tuh. Dan untuk di frame-nya itu masih ada yang kayak tadi, yang heksagonal tadi. Menurut gua ini lumayan minimalis sih, nggak terlalu ngejreng desainnya, dengan pilihan warna juga yang nggak terlalu ngejreng. Terus yang gua suka juga nih di sininya itu glossy, yang ada accent heksagonal ini, dan di sininya itu glossy doff, pas ada tulisan head heavy balance ya, ini head heavy tapi balance. Di sininya itu doff dengan ada accent warna biru dan warna hijau, logonya Astrox ya, kayak gini ciri khas logo Astrox. Iya. Nah, untuk di patahnya tadi Astrox 22 LT, ini LT-nya gue suka sih. Jadi kayak bener-bener futuristik si LT. Di fieldnya itu jadi warna hitam, bukan solid color di sini. Nah, tuh keren ya.
Dan seperti gue bilang, ini itu made in China, tapi made in China terbaik menurut gue sih. Dan untuk spesifikasi raketnya itu, ini bener-bener cocok banget untuk orang-orang yang pengen fast paced game, yang ngebalikin smash atau nge-smash pukulan cepet, atau yang nggak terlalu mentingin power tapi mentingin ngecapein lawan. Ini enak banget. Dan untuk nge-backhand ini, untuk ngatur atas bawah kanan kirinya itu effortless ya. Menurut gue mirip-mirip kayak apa ya, kayak palu nih. Ini pegangannya kayak raket biasa G5, tapi di sininya itu enteng, dengan capnya itu yang lebih kecil dibandingkan gripnya kayak gini. Lucu ya. Terus juga di shaftnya itu kayak biasa, tapi di headnya itu enteng, tapi juga head heavy balance. Jadi agak membingungkan ini raket. Untuk membacok ini enak banget. Dan juga untuk forehandnya dan smashnya enak, menurut gue enak banget ini. Untuk sekelas made in China, entry level harganya 950, cocok banget untuk pemula, untuk orang yang kepengen casual, ataupun orang yang kepengen fast paced game yang rally-nya itu cepet. Dan kalian dibandingkan raket-raket seperti raket gue yang Voltrix 1DG itu, ini punya advantage yang gede ya, karena kalian itu nggak gampang capek pakai raket ini nih. Gue pegang angkat dari meja si Astrox 22 LT ini bener-bener effortless. kayak gini juga udah keangkat. Kalian nggak terlalu bakal ngerti perasaan keentengan si Astrox 22 LT ini. Jadi kalian harus mampir ya ke Adeva Sports. Pasti kalian setuju juga, ini raket bener-bener kayak zero gravity, gak punya gravitas gitu. Enteng banget. Dibandingkan nih, gua ambilin ya, ini Astrox 39 yang menurut gua ini oke juga, a banger for its price. Tapi dia itu kan masih head heavy ya, kayak gini masih bisa. Cuma untuk backhand ini powerful banget, tapi untuk switch sides not really, nggak terlalu malah bikin pegel ya, bikin pegel pergelangan tangan. Kalau ini tuh bener-bener kayak effortless. Lu ini naik atas bawah itu di sini nggak bikin pegel sama sekali. Kayak gini terus lu kayak apa ya? Coba deh perbandingannya itu kayak lu ambil barbel yang 3 kilo terus lu gini-giniin, dibandingkan dengan barbel yang 1 kilo lu gini-giniin. Pasti kerasa banget kan bedanya. Terus kalau untuk power, untuk orang-orang yang suka power ya, ini gue kurang rekomen, karena ini emang raket yang enteng. Kalau kalian itu emang pengen cari yang raket-raket power, itu mendingan ke Voltrix 1DG atau enggak ke Voltrix 20DG. Itu kan emang bener-bener fokus ke power ya, emang raket berat banget itu kan. Nah, untuk rekomendasi senar di raket ini, gue banyak rekomendasinya, tapi yang bener-bener gue rekomendasiin itu di Aerosonic atau enggak Explode 63. Kenapa? Karena ini emang fast paced game, dan juga ini tarikannya nggak terlalu kenceng. Rekomendasi dari Yonex-nya hanya 26 lbs ya, 26 lbs maximum recommendation ya, rekomendasi. Jadi kalian kalau pengen tarik 28 juga nggak apa-apa, tapi untuk long term kurang bagus untuk raket ini. Tapi untuk 26 lbs dengan raket seringan ini, gua ngerasa justru kebantu dengan dengan tarikan senar yang nggak terlalu kencang. Karena kan kalau tarikan senar yang nggak terlalu kencang itu mirip sama trampolin ya, jadi dia bounce dari senar, si shuttlecocknya itu lebih bisa jauh gitu. Nah, dengan accuracy yang enak banget ini,
kan atas bawah kanan kiri itu nggak bikin pegel sama sekali. Dibantu dengan senar yang nggak terlalu kenceng ditariknya, itu apalagi senarnya yang tipis kayak Explode sama Aerosonic. Ini enak, bener-bener kontrol kalian itu bisa ngalahin orang-orang yang hanya fokus dengan smash dan power. Nah tapi kalau kalian itu pengen masih smash dan power, versatile ya, yang kepengen bisa ngedefense, bisa untuk kontrol tapi kepengen nge-smash juga, ngebalikin smash, itu bisa ke BG66 Ultimax. BG66 Ultimax SP ataupun BG66 Ultimax JP, nggak terlalu banyak bedanya sih ini. BG66 Ultimax JP itu menurut gue lebih nyaring dan lebih kualitasnya lebih bagus aja dibandingkan yang SP. Terus kalau untuk mirip-mirip Explode, Explode juga ada yang JP-nya. Nih, kayak gue bilang yang JP itu bedanya di kualitasnya dan lebih nyaring juga. Harganya juga jelas lebih beda ya. Dan kalau kepengen mirip-mirip Explode tapi kalian kepengen nyari warna yang banyak dan juga di merek lain, itu bisa ke Victor VBS 63. Ini spesifikasinya hampir sama ya sama Explode 63. Cuma kan kalau Explode 63 itu cocok banget sih sama ini. Karena kan Explode 63 itu quick repulsion ya. Dia emang khusus buat repulsion yang cepet. Jadi cat. Kalau VBS 63 itu enak di powernya dan juga durabilitasnya. Ini enak nih VBS. Walaupun senar tipis, dia nggak terlalu Kalau leaning itu kan dia medium feeling tapi mirip-mirip soft feeling gitu. Jadi gue kurang suka dan kurang rekomend juga ke sini karena leaning tuh enaknya di smash menurut gue sih. Untuk kontrolnya kurang membel soalnya. Nah kalian tapi kalau misalkan kepengen kontrol atau enggak yang senar lebih tebel, suka senar-senar kayak BG65 Titanium atau BG66 biasa, gue rekomend ditch that. Jangan ambil yang itu, bukan jangan ya, gue lebih rekomendasi Aerobite. Kenapa Aerobite? Aerobite itu emang senar khusus kontrol. Dia itu si mainnya itu senarnya tebel 0,67, yang Aerobite biasa ya, bukan yang boost. 0,67 yang mainnya atas bawah, terus yang sampingnya itu sama persis, bukan sama persis sih, emang sama. Di sini juga ada tulisannya di crossnya, tulisan Aerosonic. Jadi si crossnya itu samping kanan kiri dia pakai Aerosonic. Hanya si mainnya itu dijadiin tebel. Nah, jadinya si mainnya itu 0,67, yang crossnya 0,61. Terus untuk kontrolnya dia enak, repulsion powernya juga dia udah setara sama BG66 Ultimax. Untuk tarikannya juga semuanya itu gue rekomend 26 dan juga 4 simpul. Kalau 2 simpul juga nggak apa-apa sih. Tapi justru kayaknya 2 simpul lebih enak deh kalau untuk fast repulsion gitu. Karena kalau 4 simpul dia enaknya di smash ya, karena dia distribusinya itu lebih enak. Cuma kalian kalau pengen 4 simpul juga enak juga, tapi si mainnya itu lebih membel karena dia itu dikurangin 1 digit dari, contohnya kalian pengen 26 gitu, di sininya 25 dan crossnya itu 27. Itu jadinya lebih agak membel dikit, tapi nggak apa-apa. Kalau 4 simpul pun dia masih cocok karena emang Yonex pakainya 4 simpul rekomendasinya. Itu aja dari gua. Kalau misalkan kepengen beli dari Tokopedia, ada link kita di deskripsi. Shopee juga kita ada kalau mau cek news-news, berita-berita tentang badminton, atau enggak stok-stok baru dari Yonex, Li-Ning, Victor, bisa follow Instagram kita juga, ada di deskripsi. Kalau mau mampir ke toko kita Adeva Sports, bisa juga tinggal search Adeva Sports di Google Maps, ada juga nih link di bawah deskripsi. Thank you for watching, have a nice day.